saya mempresentasikan implementasi algoritma randomize untuk memprediksi diagnosis penyakit diabetes. Di sini saya membuat video presentasi ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah machine learning yang diajar oleh dosen pengampu yaitu Bapak Guntur Wahyunyipta Wibowo SMM. Terdapat latar belakang masalah mengenai kenapa saya membuat atau melakukan penelitian mengenai hal ini sebagai berikut. Penyakit diabetes mellitus merupakan salah satu tantangan kesehatan global terbesar saat ini. Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal, sehingga banyak penderita yang tidak menyadari kondisinya hingga terjadi komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, penyakit jantung atau gangguan penglihatan. Menurut WHO, diabetes adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia, dan deteksi dini memegang peran kunci dalam menekan angka mortalitas serta biaya pengobatan. Secara konvensional, diagnosis diabetes dilakukan melalui serangkaian tes laboratorium dan analisis klinis oleh tenaga medis. Namun dengan semakin besarnya volume data rekam medis elektronik, metode analisis manual menjadi kurang efisien untuk melakukan screening massal. Seringkali pola-pola tersebut yang menunjukkan berbagai parameter kesehatan seperti indeks massa tubuh, tekanan darah, dan riwayat kehamilan sulit diidentifikasi secara cepat tanpa bantuan komputasi. Oleh karena itu, penerapan teknologi mesin learning atau pengembangan mesin menjadi solusi yang menjanjikan. Dengan memanfaatkan algoritma klasifikasi, komputer dapat dilatih untuk mengenali pola risiko diabetes berdasarkan data historis pasien. Dalam penelitian ini dipilih algoritma Random Forest untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data medis yang kompleks dan memiliki akurasi yang cenderung lebih stabil dibandingkan metode decision tree tunggal. Dengan membangun model prediksi ini, diharapkan dapat tercipta alat bantu yang efektif untuk mendeteksi potensi diabetes sejak dini, sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan. Untuk pengertian algoritma random forest ialah algoritma machine learning yang termasuk dalam kategori supervised learning dan metode ensemble learning. Algoritma ini diperkenalkan oleh Leo Breiman sebagai pengemban dari metode decision tree. Random forest bekerja dengan cara membangun banyak decision tree pada saat pelatihan dan menghasilkan kelas yang menggunakan modus dari kelas-kelas yang dihasilkan oleh pohon-pohon individu tersebut untuk tugas klasifikasi. Untuk mekanis kerja algoritma ada beberapa. Yang pertama ada bootstrapping. Algoritma mengambil sampel data secara acak dari data set pelatih dan mengembangkan replacement. Yang kedua ada konstruksi pohon. Setiap sampel data dengan membangun satu decision tree. Namun pada setiap pemisahan node, algoritma hanya mempertimbangkan subfitur secara acak, bukan mencari pemisahan terbaik dari semua fitur yang ada. Yang ketiga baru diprediksi. Setelah semua pohon terbentuk, data baru akan diprediksi dimasukkan ke dalam setiap pohon memiliki suara tertentu. Selanjutnya ada agresi. Random forest menghitung suara terbanyak masih mendapatkan suara terbanyak selanjutnya kita akan langsung ke code yang saya buat untuk penerapan implementasi algoritma random forest serta prediksinya. Mungkin kurang lebih seperti kodenya. Yang pertama, ini saya mengcoding menggunakan Python. Di sini saya menggunakan VS Code untuk editornya. Yang pertama kita mengimport library Panda, nanti lewat Seaborn, sklearn. Ini untuk mengimport library untuk fungsi atau fitur selanjutnya, port selanjutnya yang dapat diterapkan. Untuk Panda untuk membaca tabel, Seaborn untuk menampilkan seperti diagram dan lain-lain, dan sklearn untuk fitur untuk memunculkan atau dapat menimbulkan atau membuat perhitungan machine learning atau data seperti itu. Selanjutnya kita akan load dataset yang telah kita buat atau
dapat, maksudnya mohon maaf, yang kita dapat kita load dulu, kita load dan kita tampilkan apakah accepted atau belum. Yang ketiga ada explosive data analysis, ada di sini kita mengecek apakah ada value dan kita akan memvisualisasikan kelas itu satu tidak. Berikut outputnya seperti ini, korelasi ini menghubungkan ya, kaitannya satu sama lain dan mana perbandingan kelas apakah ada yang sehat dan yang diabetes. Yang keempat ada data processing, ini untuk pembersihan data. Di sini kita menggunakan fitur X dan 4GB, splitting, 80 training dan 20 testing. Dan didapatnya training 614 dan testing 1. Yang kelima ada model random forest. Di sini implementasi algoritma random forest dan melatih model, dan outputnya model berhasil dilatih yang berhasil mengeneralisasi model. Yang keenam ada evaluasi model, ini mulai setelah algoritma sudah dilatih kita diprediksi dan akan menampilkan hasil dan visual konstruk matriksnya. Berikut hasilnya, akurasi skornya 0,72 sekian, berarti 72% akurasinya, dan ada confusion matrix 77, 22, 21, 34. Berikut klasifikasi report untuk 0 yang sehat dan yang 1 yang diabetes. Precisionnya, recall, efficiency, scope-nya dan supportnya seperti ini, dan ada pun diagram confusion matrix evaluasinya. Jadi dari penghitungan tersebut ditemukan hasilnya yang di mana tadi kita ada korelasi antar fitur, ditemukan bahwa fitur glukosa memiliki korelasi positif tertinggi terhadap diabetes. Dan juga tadi ada kelas keseimbangan kelas menunjukkan bahwa dataset tidak seimbang, jumlah pasien oleh diabetes sekitar 2 kali lipat dibanding pasien diabetes dari data. Dan setelah semua algoritma dan prediksi diterapkan, ini model random dilatih menggunakan 80% dan 20% data uji, dan hasil prediknya seperti ini, confuse matrixnya. Berarti ini true negatif, model berhasil memprediksi pasien sehat dengan benar sebanyak 77 orang. True positif, model berhasil memprediksi pasien diabetes dengan benar sebanyak 34 orang. False positif, model salah memprediksi 22 orang sehat sebagai diabetes. Dan false negatif, model salah prediksi 21 orang diabetes sebagai sehat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bila ada kesalahan atau kekeliruan saya mohon maaf. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.